Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu mendoakan agar supaya teman-teman semua di rumah bersama keluarga yang tercinta diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan kembali lagi membahas pemberitaan yang lagi beredar menjadi perbincangan publik. Kita akan buka ruang diskusi publik teman-teman agar supaya kita semakin hari semakin update dalam perkembangan kasus dari mereka yang merasa diri mereka pahlawan kesiangan. Oh, pahlawan kesiangan bang, nggak tahu deh teman-teman ya. Jadi mereka hari ini sudah di MK mengikuti sidang dan ada hal-hal yang terjadi yang kemudian menjadi perbincangan publik di media mainstream maupun di media sosial teman-teman. Dan kita akan buka ruang diskusi ini. Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu mulai dari bagaimana Hakim MK koreksi permohonan kubu Roy CS. Hakim MK beri 3 pilihan. Kelakar kubu Roy Suryo CS usai dikoreksi Hakim MK soal permohonan uji materi kasus ijazah Jokowi. Mau disampaikan sepatah dua kata, Pak Refli? Ya, terima kasih Yang Mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldistra, Dr. Adis Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Ya. Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan Yang Mulia, terutama Prof. Saldistra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldistra yang memimpin ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini juga Pak Refli dan kawan-kawan, termasuk prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri 9 hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasehatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, 3 pilihan. meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Boleh, fine. Cuma tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Ditarik. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah, kalau permohonan awal ini digunakan, enteng sekali ini kami. Ini barang kabur ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu batasnya. Kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa. Nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya kapan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Itu terserah berpikir mana yang akan dipilih di antara 3 itu. Dan yang terakhir, tolong nanti syarat-syarat formil permohonan dilengkapi. Kalau ada kuasa hukum yang belum tanda tangan, nanti tanda tangan semua. 1, bukti-bukti. Bukti-bukti mesti memenuhi keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saja. Terima kasih semua atas tertibnya persidangan ini. Ini kami agak grogi juga banyak yang meliput ini. Kalau salah-salah saya bisikan tadi. Kalau salah-salah kita bisa digugat oleh orang-orang ini. Tapi paling tidak, karena yang ada di depan pegang palu kan bisa lebih kuat lah posisinya dikit dibanding yang lain. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasehatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 50 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Sidang ditutup. Ternyata banyak bolongnya. Ya.
Hakim MK mengkoreksi permohonan kubu mereka, teman-teman, dan memberikan 3 pilihan. Ya, menurut hakim bahwa permohonan yang mereka ajukan itu kabur. Sekabur masa depan mereka. Just kidding, teman-teman. Ya. Apakah seorang pakar ini, ada salah satu temanku yang mengatakan, malu-maluin, ya, ngaku pakar hukum konstitusi, ternyata banyak banget bolongnya. Apa dia itu lupa undang-undang atau asas-asas, atau memang dia nggak tahu, pakar bodoh katanya. Ya, hakim memberikan koreksi dan mengatakan kabur, tapi hakim MK memberikan 3 pilihan saja, teman-teman, ya. 3 pilihan. Mau lanjutkan? Ya, kalaupun mau lanjutkan, hakim akan sangat enteng kabur, maka hakim pun akan kabur juga untuk memahami permohonan mereka, ya. Atau mereka bisa mengambil waktu untuk mengkoreksi kembali permohonan mereka dan kemudian diberikan waktu 14 hari untuk kemudian mengajukan kembali, ya. Nanti Pak Hakim MK, hati-hati loh Pak, nanti Bapak dikatai termu lagi Pak. Ya, jelas saja teman-teman, ya. Dalam komentar ini ada teman-teman yang mengatakan ujungnya hakim dibilang ternak Mulyono. Kira-kira anggaran ke MK dari mana ya? Nggak mungkin kan cuma-cuma. Bayarannya mahal nih MK. Sudah kita bilang, ya. Alah, mereka lagi hakimnya. Saya sudah bisa tebak arahnya kemana. Buang-buang waktu hakim aja. Mau dikoreksi 1000 kali nggak bakalan jelas mereka, Pak. Betul juga, Pak. Biar mau 10.000 triliun kali dikoreksi, Pak, ya. Mau 11.000 triliun kali Bapak koreksi, mereka kabur, Pak. Ya. Nah, ini juga teman-teman, ya. Kasihan ujung-ujung suruh diperbaiki Refli. Bila RRT benar, semoga bebas dan dimudahkan segala urusannya. Bila RRT salah, semoga mau tobat saat di penjara dan mau minta maaf kepada Pak Jokowi. Gak mungkin mereka minta maaf, gengsi mereka. Oke teman-teman, ya, kita mending next ke video selanjutnya. Wih, nah ini yang lagi ramai menjadi perbincangan di ruang publik, teman-teman. Pasalnya apa? Rismon Sianipar palsukan akta kematian, gawat. Ketika Farhad Abbas di Rakyat Bersuara mengeluarkan sebuah statement bahwa Rismon Sianipar katanya itu mengeluarkan surat kematian untuk menghindari tagihan dari kampus lamanya, sontak itu membuat masyarakat gempar, ya. Dan yang sayangnya teman-teman, ini dugaan kuat dia melakukan kejahatan ini, tapi begitu sangat pedenya di bawah sumpah di dalam persidangan, dia mengatakan bahwa dia usai dari UGM, dia melanjutkan di Yamaguchi, teman-teman, S2 dan S3. Tapi dalam keterangan itu memang dia nggak mengatakan bahwa dia lulus dari sana. Ya, bisa saja kan dia memang benar berkuliah di S2, S3 di sana, tapi tidak lulus sesuai dengan apa yang beredar di publik hari ini, teman-teman. Ya, kita baca dulu santer berita di berbagai medsos. Berbagai platform medsos didominasi oleh netizen yang mengabarkan bahwa Rismon Sianipar pernah membuat surat kematian demi menghindari pengembalian beasiswa ke Yamaguchi University Jepang, karena Rismon tidak lulus meraih gelar doktor. Hal ini mencuat setelah Farhad Abbas menyebutkan tentang hal itu dalam sebuah acara televisi. Rismon juga dikabarkan dipecat dari UNRAM karena gelar doktor palsunya.
Apakah Rismon Syeniper juga harus mengembalikan gaji yang diterima selama jadi dosen di Unram? Apa pendapat kalian? Makin gawat. Nah, teman-teman ya, ini menjadi ruang konsumsi publik, menjadi perbincangan, mempertanyakan apakah seorang yang mengaku pakar, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, Gibran wakil presiden tidak lulus SMA, tapi dia sendirinya itu diduga kuat oleh beberapa orang yang sudah mengetahui ataupun memegang buktinya melakukan pemalsuan kejahatan yang merugikan banyak orang dan negara, teman-teman. Ya, orang waras harus menyangkal bahwa bukan menyangkal sih. Orang waras, teman-teman, harus bisa melihat bahwa yang selama ini mungkin mereka yang percaya kepada Rismon Syeniper, kalau udah ada dugaan kuat seperti ini dan mereka masih percaya, orang waras kan. Next. Bangsa Indonesia, saudara-saudara, Pada lemes jawabnya, belum dikasih snack. jawab dengan semangat, adil makmur. Oke? Apa ini, Pak? Oke, ya. Ingat baik-baik, kalau saya bilang bangsa Indonesia, saudara-saudara jawab adil makmur dengan keras. Kita mulai. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Pak, apa nggak ada anak muda atau ya yang lebih muda lah untuk mengobarkan semangat ya, energik ya, energinya lebih keluar untuk teriak, untuk mengajak orang dengan pidato yang membara-bara, yang membara-bara. Ini Pak, ya kita kritik aja Pak, kalau mau ajak orang untuk merebut apa gerakan merebut kemerdekaan atau apa itu, teman-teman ya. Tapi kok loyo seperti itu ya, gimana orang mau semangat Pak? Indonesia. Makanya dalam caption postingan ini bilang pada lemes jawabnya, belum dikasih snack katanya. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kenapa kita harus bentuk rebut kedaulatan rakyat? Oh, rebut kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dalam hal apa, Pak? Karena negeri kita ini milik siapa? Milik rakyat. Betul. Ya. Rakyat yang mana ya? Jangan Bapak bermaksud bahwa hanya rakyat kelompok kalian saja. Kami juga rakyat Indonesia, Pak. Kami juga berhak untuk menyatakan bahwa kami adalah salah satu pemilik negeri ini. Kami juga rakyat. Kami juga punya kedaulatan. Bukan hanya rakyat yang kelompok kalian saja. Rakyat versi kalian. Kekayaannya luar biasa. Saya menyatakan sanggup 20 juta rupiah per orang per bulan. Hitung kekayaan kalau nggak percaya. Ya. Pak. Bukan main PD-mu, Pak. Dia katanya mau merebut kedaulatan rakyat dengan iming-iming. Kalau mereka sudah memperoleh kedaulatan, mereka akan rebut nih, teman-teman ya. Kepemimpinan lah, kursi kepemimpinan mereka akan rebut. Mereka akan mengambil kedaulatan itu. Memberikan iming-iming. Saya bisa, kita negara kaya, saya bisa memberikan setiap orang per bulan 20 juta. Udah kayak kampanye, Pak. Bapak tidak sedang berkampanye saat ini, Pak. Mau merebut kedaulatan hanya untuk Anda memberikan atau mengiming-imingi kelompok kalian dengan 20 juta per bulan. Wow. Speechless, Pak. Bangsa Indonesia, saudara-saudara jawab dengan semangat adil makmur.
Oke? Oke, ya. Ingat baik-baik, kalau saya bilang bangsa Indonesia, saudara. Nah, kita baca komentar netizen. Paling senang aku baca komentar netizen, teman-teman ya. Itu nelayan gak pernah melaut lagi. Mungkin kita semuanya, kalau misalnya semua rakyat ini, betul ya, masuk akal nih orang ini yang komentar ya. Kalau kita semua diberikan uang 20 juta, kita akan bingung mau apakan uang itu. Ya, kita mau cari ikan, udah nggak bisa dapat. Ikan jadi makin langka, ikan jadi makin sulit, dan ikan nanti harganya 1 juta 1 ekor. Terjadilah inflasi. Ya, karena apa? Karena semua rakyat Indonesia per bulan pendapatannya 20 juta per hari, malaslah mereka panas-panasan nyari ikan. Udah diberikan uang sama pemerintah 20 juta per bulan, nggak melautlah mereka. Ya, siapa coba yang mau melaut? Di kantung ada 20 juta gratis dari pemerintah tiap bulan. Kita berpikir secara rasional, teman-teman ya. Kita mau beli ikan, harganya mungkin saja, teman-teman ya. Kita mau ke pasar, itu uang 5 juta hanya bisa dapat rempah-rempah sama ikan 2 ekor. Mungkin akan seperti itu ya, itu kenyataannya. Kalau setiap warga negara, setiap rakyat mendapatkan 20 juta per bulan, saya percaya nggak akan ada yang mau nanam cabai, nggak akan ada petani-petani yang mau panas-panasan nanam padi dan sebagainya. Akan terjadi inflasi, harga akan meroket jauh lebih tinggi harganya. Karena kita sudah ada lagi produsen untuk bahan-bahan pertanian, bahan-bahan laut. Karena orang udah malas, ngapain capek-capek dapat 20 juta dari pemerintah. Pak, pikir dong Pak. Aneh Bapak ini, teman-teman ya. Kita lanjut baca komentar netizen dulu. Sepertinya lantai kamar mandi belum melakukan tugasnya. Maksud Anda? Tadi kan dibilang jangan kemana-mana, kalau lepas ya gini. Alhamdulillah saya tidak kekurangan di zaman Pak Jokowi, sampai sekarang masih menikmati bantuan dari pemerintah pusat. Betul ya. Yang pakai topi apa aja ikut. Oh, kok pada lemes ya? Oh, nelayan itu ternyata politisi. Oh ya. Udah ya, ada deklarasinya. Bentar lagi kita masuk bulan puasa, harus banyak sholawat dan istighfar. Nasi bungkus plus gorengan, sayang aku hanya lupa, jadi pada seret mau teriak. Aduh, nggak habis pikir ya teman-teman ya. Next ah. Soalnya setahu saya rektor UGM Ova Emilia sedang ada. Jangan begitu Bang Farhat, walaupun dia wartawan abal-abal harus dihormati dong, jangan bikin dia panik. Ini narasi dari postingan ini teman-teman ya. Jangan bilang dia wartawan abal-abal guys. Dia ada punya kartu wartawan loh, wartawan utama loh. Jangan kalian anggap sepele seperti itu, nggak boleh ya. Ada di Jakarta, mau puasanya. oh iya, tapi dia sedang mau seminar kira-kira 2 hari lagi. Lu juga akan diproses hukum. Wih, jangan begitu Memang kan dong. sudah terlapor gitu. Sudah. Ya. Oh iya, soalnya setahu saya rektor UGM Ova Kaget ya. Wih, jangan begitu dong. Oh, Farhat ini ada-ada aja ya. Next ah, next guys. Kita Ini. kita akan minta kepada rakyat pertanggungjawaban mereka. Ayo berdemo besar-besaran di Kemdikbud. Kalau mereka masih menutup diri di sidang KIP hari Selasa nanti. Rakyat yang waras pasti setuju dengan saya. Rakyat yang waras. Ya, untuk memakzulkan Gibran. Wapres tak lulus SMA, tak punya ijazah SMA. Hanya karena bapaknya, maka terbitlah surat keterangan abal-abal dari Kemdikbud. Karena apa? Relasi. Mon, coba
klarifikasi dulu Mon. Itu udah banyak loh berseliweran di YouTube, di media-media sosial lainnya Mon. Itu membahas soalnya katanya Anda memalsukan surat kematian Mon untuk menghindari utang karena ada DO dari kampus Yamaguchi. Yamaguchi itu meminta Anda mengembalikan beasiswa. Tapi karena Anda tidak mau mengembalikan uang beasiswa dan ditagih terus, itu beredar ada orang yang bilang Anda memalsukan surat kematian Anda. Apakah Anda arwah? Sekarang klarifikasi dong. Klarifikasi lah Mon. Ya, coba klarifikasi. Banyak sudah beredar pembahasan tentang Anda tidak lulus S2 dan S3 dari Yamaguchi Mon. Come on. Dipecat dari UNRAM. Cobalah klarifikasi kalau Anda memang benar. Coba bantah apa yang orang-orang konten kreator tuduhkan. Bantah dong Mon. Jangan diam aja. Jangan-jangan itu benar. Jangan-jangan itu betul. Agar supaya banyak yang kalau memang tidak betul, klarifikasi, beri penjelasan. Jangan diam aja dong. Mau ikut gayanya Pak Jokowi situ ya. Ya. Gimana? Malah kalau Anda tidak memberikan klarifikasi, justru yang waras masyarakat yang tidak percaya kepada Anda. Masa kita mau percaya kepada orang yang diduga kuat melakukan pemalsuan dokumen, surat kematian, pemalsuan ijazah, dan kemudian gelar-gelar itu dia di dalam persidangan dipanggil Dr. Rismon, lulusan luar negeri. Ngeri nggak Mon? Ngeri. Klarifikasi dong Mon. Ya. Apakah Refli Harun minta izin Roy Suryo CS bicara Hakim MK itu tidak lazim. Kura-kura dalam perahu. Refli Harun pura-pura tidak tahu. Bisa aja lah. kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini. Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena itu Tidak lazim. mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa Ya. yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau Ya. nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti Oke. itu. Pak Refli kan sudah tahu, dia ini kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok. Terbaik Hakim MK, Pak Hakim, nanti Anda akan dikatakan termul oleh mereka. Itu harus kita viralkan ini teman-teman. Kita harus viralkan kura-kura dalam perahu. Refli Harun pura-pura tidak tahu. Malu itu Ih bikin malu dong Minta ya Roy Suryo CS bicara dalam sidang tersebut. Hakim mengatakan itu tidak lazim. Itu kan Anda sudah tahu bahwa hal itu tidak lazim. Anda sudah tahu tidak lazim, tapi masih saja mau memberikan permohonan seperti itu. Itu tidak lazim. Lalu Refli Harun berkata, kalau boleh, kalau nggak boleh ya udah. Langsung hakim memberikan sebuah jokes bapak-bapak itu ya, tapi keren. Kura-kura dalam perahu. Refli Harun pura-pura tidak tahu. Saya pamit dulu. See you on the next video. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Bye guys.